Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Pertama-tama marilah kita dengan takjub syukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat dengan segala rahmatnya, lebih khusus nikmat untuk melakukan kewajiban yang disyariatkan oleh Islam sebagai agama kita, yaitu menunaikan sholat Jumat. Sholat Jumat ini berada di tengah-tengah sholat zuhur yang merupakan rukun Islam. Di dalam sholat, rukun Islam itu sholat, antara lain hari ini kita melakukannya dengan sholat Jumat. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita, yaitu hendaknya memperhatikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk menjauhi larangan-larangan. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, karena beliau SAW adalah satu-satunya Nabi akhir zaman, satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita semua, bahkan seluruh Nabi pun kelak. Oleh karena itu, kita sebagai umat akhir zaman berbahagia berada di tengah-tengah umat Rasulullah SAW. Sebagai khotib pengganti hari ini, mendoakan kepada seluruh umat muslim, semoga di dalam dunia ini dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan takwa. Takwa ini memang betul tadi sudah disampaikan bahwa menjalankan seluruh syariatnya dan menjauhi seluruh larangannya. Instrumennya itu adalah yang pertama, adanya iman. Iman ini disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dengan rukun iman yang 6. Rukun iman ini hendaknya kita mengetahui. Saking pentingnya iman ini, para ulama menyebutkan namanya, yaitu tauhid usuluddin dalam dunia kampus. Oleh karena itu, marilah kita untuk mengetahui rukun iman dan menjalankannya. Apabila rukun iman ini kita mengetahui, kita menghayati, insya Allah saat ini kita akan mengetahui rukun khutbah. Insya Allah kita akan mengetahui syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Kemudian setelah iman ini pun barangkali sejenak kita melihat bahwa ada di antara kita seandainya merasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya, tidak suka berbohong, jujur dalam hidupnya karena takut kepada Allah, karena beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para nabi,
pada hari kiamat, bahkan seluruh 6 rukun yang itu dipenuhi. Akan tetapi apabila tidak memenuhi rukun Islam, yaitu sholat atau Jumat saja hari ini, itu gagal ketakwaannya, gagal Islamnya. Begitu juga apabila hari ini kita melakukan menunaikan rukun Islam yaitu sholat, tapi keyakinan keimanannya kepada Allah kurang, keyakinannya keimanannya kurang. Hari ini kita melaksanakan sholat Jumat karena acara ritual mingguan saja. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan takwa itu adalah harus memenuhi dengan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Rukun Islam ada 5. Ini saking pentingnya rukun Islam ini, para ulama untuk memudahkan mempelajari Islam ini menyebutkan namanya yaitu fikih. Memang Rasulullah SAW dahulu tidak menyebutkan namanya, tapi sekarang kita para ulama untuk memudahkan belajar dan mengajari itu disusunlah dengan rapi, yaitu ilmu fikih, dari mulai taharah, berwudu, kemudian sholat perlu dipelajari dengan sholat sunnahnya, nawafilnya dan seterusnya, sampai kepada rukun nikah dan seterusnya. Inilah para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira penting di dalam nasihat takwa di dalam mimbar Jumat ini untuk mengikuti atau mempelajari rukun-rukun tersebut. Kemudian yang ketiga, di samping tadi iman, Islam, ada yang namanya ihsan. Ihsan ini ilmu yang mempelajari ihsan adalah tasawuf. Jadi apabila kita mendengar kata tasawuf ini, hendaklah kita harus mengetahui ini adalah sebuah nama ilmu yang mempelajari tentang ihsan. Sementara ihsan itu sendiri di dalam tatanan ketakwaan, tadi setelah kita beriman kepada Allah dan seterusnya, iman yang 6, kemudian kita setelah mengetahui rukun Islam, antara lain kita hari ini sedang menunaikan rukun Islam sholat Jumat, agar kita tidak sombong, agar kita tidak sholat hanya sebagai ritual Jumatan mingguan atau setiap pekanan. Itu harus dikontrol jiwa kita dengan itu yang namanya ihsan. Jadi ihsan ini adalah untuk yang mengontrol jiwa. Bagi yang sudah fasih di dalam fikih, sudah faqih, begitu juga sudah beriman, dengan ihsan ini senantiasa ibadah kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelajari kembali di dalam salah satu rukun Islam, yaitu sholat. Itu pun ada rukun-rukun kembali. Di dalam sholat itu ada rukun kembali. Di dalam wudu ada rukun kembali. Jadi ternyata kita berislam itu banyak rukun-rukunnya. Rukun di dalam rukun. Rukun di dalam rukun itu bahkan rukun sholat, ketika takbiratul Islam, takbiratul ihram, itu ada rukun gerakan, ada rukun ucapan. Jadi ucapan kita ketika menjadi makmum, ucapan atau bahasa-bahasa atau lafaz-lafaz sebagai imam, ini barangkali yang harus kita renungkan di dalam menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang baik ini, di dalam kita merenungkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sholat Jumat ditempatkan di masjid. Masjid adalah tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini dari mulai membangunnya adalah disediakan surga yang mengisinya
disediakan surga. Oleh karena itu, apa yang akan kita pelajari tadi di dalam iman, di dalam Islam, dan di dalam ihsan ini, masjidlah tempat untuk menggali ilmu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita makmurkan masjid. Mari kita gerakan memakmurkan masjid. Karena gerakan memakmurkan masjid ini akan memberikan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Ciri-ciri ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui masjid ini. Rasulullah SAW beserta para sahabat, beserta para keluarga, beserta para pengikut-pengikutnya pada saat itu memenangkan peradaban sehingga menguasai dunia dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, barangkali kita hari ini merasa tertinggal, baik kehidupan secara pribadi, kehidupan di dalam rumah tangga, bahkan kehidupan di dalam Islam itu sendiri. Mari kita untuk memakmurkan masjid agar mendapatkan kemenangan-kemenangan baik secara pribadi, kemenangan-kemenangan baik secara Islam untuk melalui kemasjidan ini. Peradaban seluruh kehidupan Rasulullah SAW itu dimulai dari masjid. Jangan pun untuk mengetahui rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan rukun-rukun ihsan itu dari masjid. Bahkan untuk pelaksanaannya, dari mulai peperangan memenangkannya, bahkan akan mendapatkan rohani yang begitu tinggi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai rohani ini hanya diberikan kepada kita hanya sedikit. Wa yas'alunaka kuliru min amri rabbi wa mawtitu minal ilmi illa qalila. Jadi roh ini Allah sampaikan kepada kita hanya sedikit. Kecuali orang-orang yang beriman ketika menjalankan keimanan, kecuali orang-orang muslim ketika menjalankan rukun-rukun Islam tadi, dan kecuali orang-orang yang ihsan ketika setiap gerakan hidupnya itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah akan merasakan begitu luasnya rohani ini, begitu luasnya tatanan kerohanian. Bahkan kita akan menggambarkan bagaimana kehidupan setelah mati ini. Tadi yang kita sampaikan, wal tangdur nafsu maqaddamat ligur. Hendaknya kita memikirkan hari esok, hendaknya kita memikirkan hari akhirat nanti. Di akhirat nanti itu dari segi kerohanian itu sungguh sangat luas. Contoh dalam kubur itu adalah tempat sesempit-sempitnya, tempat segelap-gelapnya, bahkan tempat binatang melata kala jengking akan menghampiri bagi orang-orang yang tidak mengetahui tentang iman, Islam, dan ihsan. Akan tetapi apabila orang yang beriman dan beramal soleh, kuburan itu merupakan tempat yang seluas-luasnya jauh memandang. Bayangkan alam kubur itu bagi orang beriman dan Islam yang menjalankan amal soleh akan diperoleh tempat yang seluas-luasnya jauh memandang. Ini barangkali dalam waktu singkat khutbah ini, alhamdulillah kita senantiasa diingatkan untuk setiap pekannya untuk takwa dan takwa. Inilah rukun takwa yaitu iman, Islam, dan ihsan. Apabila ingin mengetahui dan melanjutkan kajian ini, marilah datangi kepada masjid-masjid untuk mengkaji. Karena di masjid ini adalah tempatnya ilmu. Insya Allah setiap masjid ada guru-guru yang mulia, ada kiai-kiai yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rukun khutbah yang pertama tadi, semoga Allah menancapkan kepada diri kita untuk
setiap pekan sekali untuk bertakwa. Kemudian sampai kepada pekan berikutnya, apabila iman kita turun, diingatkan kembali hari Jumat untuk kita melakukan mendengarkan khutbah pesan-pesan takwa. Ini adalah persembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu mulia. Kalau kita tidak meraihnya untuk pesan-pesan ini, apa yang akan kita raih selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan cara-cara petunjuk, dengan cara-cara hudan ini, hudalinas wa bayyinatin huda wal furqan. Ini hendaknya kita tidak boleh melalaikan masalah ini. Ibadah itu apabila sudah kita lakukan dan kita laksanakan, insya Allah tidak berat. Justru sesungguhnya apabila ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan terasa berat, yaitu daripada dampaknya. Jangan pun ketika sakaratul maut, kehidupan dunia ini insya Allah akan menyulitkan. Apabila Anda dipandang sepertinya bahagia, kalau tidak di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu antara lain ada yang disebut istijlal. Naudzubillah subhanallah. Apalagi kita yang mendapat kebahagiaan, yaitu umat Rasulullah SAW diberikan kemudahan-kemudahan. Akan tetapi kalau kita memudahkannya dengan melalaikannya, naudzubillah subhanallah, kita akan lebih pedih daripada itu. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Mari di akhir khutbah ini tundukkan hati kita, seraya mohon memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salat Jumat hari ini betul-betul diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menambah kehusuan kita, mari kita sejenak berpikir, anggap saja jika Jumat hari ini adalah terakhirnya kehidupan kita. Oleh karena itu, tundukkan hati kita, teteskan rasa perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar, bersalawat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berdoa untuk kaum muslimin wal muslimat. Inilah doa di dalam rukun khutbah. Kita mendoakan kaum muslimin wal muslimat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ya Muhammad kami majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati subhanak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li azwajina wa li awladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ij'alna wa azwajana wa awladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair waj'alna min awliya'i wa dhurriyyati waj'alna min ibadika shalihin waj'alna min ibadika shalihin waj'alna min ahlil jannah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.